Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi semuanya. Sebelum datang ke gereja ini, saya menyempatkan diri untuk merenungkan bacaan-bacaan yang disajikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya mencoba sekuat tenaga, saya mencoba pelan-pelan untuk merenungkan bacaan-bacaan itu. Dan setelah saya merasa cukup, saya memberanikan diri untuk berkata begini, bahwa ternyata banyak orang di antara kita yang hidupnya tidak terpuji. Itu setelah saya merenung pelan-pelan. Di tempat ini dengan hati-hati saya mengatakan bahwa banyak orang di antara kita yang hidupnya tidak terpuji, hidupnya sangat boros dan hidupnya sia-sia. Tidak terpuji, sangat boros, tidak bijaksana dan bahkan sia-sia. Cara hidup ini, gaya hidup ini, perilaku seperti ini tampak nyata pada orang-orang yang sangat egois, orang yang sangat pelit, orang yang tidak mau saling mengampuni satu terhadap yang lain. Egois, sangat pelit, tidak mau saling mengampuni satu sama lain. Nah, gara-gara orang tidak mau saling mengampuni, maka hidup mereka pun tidak baik-baik amat. Hidupnya tidak baik. Karena tadi itu egois, pelit, dan tidak mau mengampuni. Yang tertangkap adalah bahwa orang itu hidupnya penuh kegelisahan. Hatinya penuh dengan ketidaknyamanan. Amarah dan emosi lebih banyak muncul. Dan karena itu yang terjadi, maka nafsu makan dan minum pun tidak tampak. Karena apa? Yang ada adalah kegelisahan, ketidaknyamanan, suasana amarah, emosi, lalu juga dampaknya nafsu makan, nafsu untuk kepentingan minum pun tak terperhatikan. Susah tidur, bodi pegel-pegel dan linu-linu, batuk-batuk melulu, badan gatel-gatel, kepala pusing, mata perih, dan mengkonsumsi macam-macam obat, lalu menjadi pelanggan rutin dokter ini, dokter ini, dokter ini, dan dokter ini. Ya atau ya? Pasti nggak dijawab. Kenapa? Mungkin begitu, Romo. Mungkin begitu, Romo. Saya acap kali demikian egois. Saya acap kali demikian pelit dan amat pelit. Juga untuk sangat sulit saling mengampuni. Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih, jika keadaan ini kita biarkan terus, jika kondisi yang tidak baik-baik saja ini kita biarkan terus, maka kita akan terjerumus, kita akan jatuh ke dalam kesia-siaan, pemborosan, dan kehancuran. Bermula dari tidak mau saling mengampuni. Lalu, pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, saya mengajak kita semua
Yang saya ajakkan adalah mari kita ingat, kita contoh, kita ikuti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangkitkan, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menghidupkan banyak orang yang dalam kondisi kena sakit penyakit. Dia datang menyembuhkan dengan satu obat yang sangat mujarab, mengampuni, memaafkan. Kepada orang lumpuh, Yesus bersabda, "Anakku, bangunlah, berjalanlah, dosamu sudah diampuni." Anakku, saudaraku, melihatlah, engkau sudah sembuh, dosamu diampuni. Anakku, saudaraku, dengarkanlah betapa indah bunyi yang engkau tangkap. Kini engkau bisa mendengar, dosamu sudah diampuni. Anakku, berbicaralah, pujilah, berserulah pada Tuhan. Engkau tidak bisu lagi, engkau sudah sembuh, karena dosamu, kesalahanmu sudah diampuni. Ini, mari apa yang kita imani, apa yang kita kenali, apa yang kita dapatkan pada Yesus, itu kita contoh. Nah, mengapa kita tidak mencontoh? Ya, kadang-kadang bahwa kita ini hidup beriman, hidup beragama, lewat begitu saja, berlalu begitu saja, tanpa menyadari bahwa kita itu ada rahmat yang sangat-sangat menghidupkan, mengampuni. Para bapak, ibu-ibu dalam terkasih, mungkin kita ini lupa bahwa kita masing-masing ini dianugerahi, diberi tugas, diutus, dan diberi wewenang untuk mengampuni dan saling mengampuni. Nah, saya tanya, kapan kita dianugerahi untuk boleh mengampuni dan saling mengampuni? Kapan? Ya ketika dibaptis, ya ketika krisma. Engkau kuutus, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Maka hendaklah kamu saling mengampuni. Para bapak, ibu yang terkasih, saya tanya, siapa yang pernah hadir pada misa tabisan imam? Siapa? Saya mau tahu. Ada yang pernah hadir? Yang tinggi, ayo, saya mau tahu. Wah, berarti banyak banget orang katedral ini miskin. Dalam artian ada peristiwa gerejani yang bagus, salah satunya tabisan imam. Kalau belum, boleh nanti nonton di YouTube, nggak apa-apa. Di sana ada suatu adegan yang sangat-sangat luar biasa. Ada adegan yang sangat-sangat luar biasa. Adegan di mana calon imam ini maju ke hadapan uskup. Lalu di hadapan uskup yang dengan jarak dekat sekali, calon imam ini diberikan olesan minyak tabisan pada telapaknya. Dan oleh olesan peruntusan ini seorang imam baru ini mempunyai suatu kewenangan yang dahsyat sekali. Dahsyat. Dia diberikan kewenangan memberkati husti anggur biasa menjadi tubuh dan darah Kristus.
imam ini dipanggil oleh keluarga atau siapapun, entah ke rumah atau rumah sakit, Romo, tolong kasih perminyakan pada saudara-saudari kami. Kewenangan ini. Tetapi sebenarnya ternyata kewenangan sama dahsyatnya diberikan juga kepada suami istri. Suami istri begitu berikrar di hadapan altar, dan setelah doa Bapa kami diberikan tumpangan tangan oleh Romo, di sana didoakan. Salah satunya adalah, ya Tuhan, semoga pengantin baru ini Engkau berikan kemampuan untuk saling mengampuni. Saling mengampuni. Dan rahmat ini bermanfaat besar untuk mengokohkan rumah tangga itu. Bapak Ibu pakai rahmat itu? Enggak ya? Nah, pakai. Itu rahmat Tuhan. Jangan disia-siakan. Karena disia-siakan ya tadi itu dampaknya. Mau saya bacakan lagi dampaknya? Karena enggak pakai rahmat pengampunan, hidupmu penuh gelisah, hidupmu emosi melulu, hidupmu enggak doyan makan, enggak doyan minum, padahal istrimu sudah masak baik-baik. Lalu juga susah tidur, harusnya tidur malam hari malah tengah hari tidur, enggak nyambut gawe. Lalu juga badan terasa pegel-pegel padahal masih muda, perasaannya sudah seperti opa-opa, oma-oma. Karena tidak komunikasi untuk dengan pasangan, obat paling mujarab adalah dengan pasangan, malah ke apotek. Ini namanya boros, ini namanya sia-sia. Nah, inilah yang diajakkan, direnungkan oleh bacaan-bacaan hari ini. 3 bacaan hari ini saling nyambung. Saya akan mengakhiri renungan pagi ini, ajakan konkret saya ini, saya bacakan bacaan berikut dari kitab Putra Sirah. Di sana dinasihatkan kepada kita, bunyinya begini: saudara-saudara, ampunilah kesalahan sesamamu, niscaya dosa-dosamu akan diampuni juga, jika pula engkau rajin sembahyang. Ada yang bawa buku bacaan? Lihatlah, ada ayat begitu. Kitab Sirah berkata, saudara-saudara, ampunilah kesalahan sesamamu, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga, jika engkau sembahyang juga untuknya. Lalu yang kedua, bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus bilang begini pada orang-orang Roma, juga pada kita. Bunyinya begini: saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun pula mati untuk dirinya sendiri. Apalagi kamu yang sering janji dengan pasanganmu. Amin. Aku juga janji loh. Saya tiap kali janji untuk saya mencintai umat saya. Kapan Romo? Kebetulan saya adalah aktivis marriage encounter. Saya menanya pada umat, para suami istri, apakah kau mencintai pasanganmu? Swear, kami mencintai Romo. Terus mereka nanya, Romoku, apakah Romoku juga setia melayani kami? Saya bilang, swear, aku akan menjawab, aku akan melayani kamu. Ini, tidak ada orang hidup maupun mati untuk dirinya sendiri. Lalu yang terakhir dari Injil Matius dikatakan begini, Petrus, bukan hanya 7 kali Petrus, tapi ampunilah saudaramu, bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali ya, 7 kali. Banyak. Nah, saya tanya sebelum saya lanjutkan misa, siap saling mengampuni? Kalau siap, duit kita selamat.
karena kita terhindar dari sakit, karena kita terhindar dari harus ke rumah sakit, ke dokter yang sesungguhnya bisa diobati antar kita semua. Tuhan memberkati.